Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai dasar pemrograman JavaScript. Namun sebelum kami mulai, perlu diperhatikan beberapa hal yang dibutuhkan dalam pemrograman atau dasar pemrograman JavaScript. Adapun hal-hal yang dibutuhkan itu adalah yang pertama itu browser. Nah, untuk browser ini terserah kalian apakah mau pakai Firefox, Opera, Safari, atau Google Chrome. Namun di video kali ini saya akan menggunakan Google Chrome sebagai browsernya. Seperti ini. Terus berikutnya itu adalah text editor. Nah, untuk text editor terserah kalian menggunakan apa. Jadi text editor ini fungsinya itu untuk mengetik atau untuk membuat coding dari JavaScript. Nah, itu fungsinya ya, text editor. Nah, jenis text editor itu banyak. Ada Sublime, ada Notepad++, bahkan juga Anda juga bisa menggunakan Notepad, ada juga Atom. Namun di video kali ini saya menggunakan Sublime Text sebagai text editor untuk membuat coding dari JavaScript. Terus yang berikutnya itu adalah XAMPP. Nah, di sini XAMPP ini sifatnya opsional. Kenapa? Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan coding JavaScript itu tidak perlu yang namanya server. Kenapa? Karena JavaScript itu merupakan client-side programming atau pemrograman di sisi client. Nah, namun alasan saya kenapa menggunakan XAMPP ini sebenarnya lebih cenderung ke manajemen filenya ya, supaya lebih terurut gitu. Jadi saya menggunakan XAMPP sebagai pembantu dalam saya ngoding JavaScript. Namun jika kalian teman-teman tidak menggunakan XAMPP itu tidak jadi masalah. XAMPP di sini hanya sebagai opsional. Nah, jika teman-teman menggunakan XAMPP ya, jadi saya harapkan XAMPP-nya sudah terinstall seperti ini ya. Jadi sudah terinstall seperti ini. Kemudian nanti di local disk C, folder XAMPP, terus htdoc, kita buat satu folder. Foldernya terserah apa namanya. Misalnya saya buat folder namanya dasar JavaScript. Enter. Nah, nama foldernya itu usahakan tidak berspasi ya, tidak ada spasi, disambung semua atau menggunakan underscore kalau ingin spasi. Jadi misalnya saya buat folder dasar JavaScript. Nah, untuk teman-teman yang lain disesuaikan saja. Nah, terus untuk mengakses folder dasar JavaScript itu kita bisa masuk di browser. Tapi sebelumnya kita aktifkan dulu XAMPP-nya kita. Klik start. Ingat ya, XAMPP di sini hanya sebagai opsional. Saya kenapa menggunakan XAMPP ini hanya sebagai lebih cenderung ke alasan manajemen foldernya. Oke, terus kita klik atau kita tulis localhost dasar JavaScript. Oke, jadi folder dasar JavaScript sudah bisa kita akses. Lalu di Sublime Text itu kita setting lagi file open folder. Lalu kita pilih dasar JavaScript. Jadi intinya ini maksudnya supaya nanti pada saat kita ngoding JavaScript, dia secara otomatis file yang kita buat itu langsung tersimpan di folder dasar JavaScript. Sebagai contoh misalnya ya, saya buat satu file, misalnya new file, terus file itu saya save, saya beri nama misalnya ini kan langsung tersimpan di folder dasar JavaScript. Terus saya simpan dengan nama misalnya latihan HTML. Save. Oke, jadi pada saat saya refresh, nah ini file latihan.html itu sudah tersimpan di folder dasar JavaScript. Oke, itu ya sekilas mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses atau dalam pembelajaran dasar
pemrograman JavaScript. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama itu browser, yang kedua itu text editor, yang ketiga itu SAMPP sebagai operasional. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.